Aku, Rina, adalah seorang wanita berusia 35 tahun yang telah membangun kerajaan bisnis dari nol. Lahir dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, aku tumbuh dengan tekad kuat untuk mengubah nasib. Sejak kecil, aku sudah belajar bahwa kesuksesan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari kerja keras dan kecerdasan. Setelah lulus dari universitas negeri dengan gelar sarjana ekonomi, aku memulai bisnis kecil-kecilan menjual kosmetik online. Siapa sangka, dalam 10 tahun, bisnis itu berkembang menjadi perusahaan distribusi kecantikan terkemuka di Indonesia, dengan cabang di seluruh Pulau Jawa dan bahkan ekspansi ke Singapura. Namaku sering disebut di majalah bisnis sebagai salah satu wanita pengusaha paling berpengaruh di Asia Tenggara. Aku memiliki segalanya: rumah mewah di kawasan elit Pondok Indah, koleksi mobil sport yang mengkilap di garasi, dan rekening bank yang tak pernah sepi dari aliran uang. Tapi, di balik semua itu, ada Andi, suamiku. Kami bertemu 6 tahun lalu di sebuah acara bisnis. Saat itu, Andi hanyalah seorang karyawan biasa di perusahaan logistik, dengan gaji pas-pasan dan mimpi yang tak seberapa besar. Dia tampan, ramah, dan memiliki senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Aku jatuh cinta pada kesederhanaannya, yang kontras dengan dunia glamor yang aku jalani. Aku melihat potensi di dalam dirinya, atau setidaknya begitulah yang aku yakini. Kami menikah setelah setahun pacaran, dan sejak itu, aku mengangkat derajatnya. Aku memberikan dia posisi manajer di salah satu divisi perusahaanku, meskipun pengalamannya minim. Aku percaya bahwa dengan bimbinganku, dia bisa berkembang. Kehidupan kami setelah menikah seperti mimpi. Setiap pagi, aku bangun di kamar tidur utama yang luas, dengan pemandangan taman hijau yang dirancang oleh arsitek terkenal. Andi biasanya sudah bangun lebih dulu, menyeduh kopi hitam favoritku di dapur modern yang dilengkapi peralatan impor dari Eropa. Kami sarapan bersama di meja marmer, membahas rencana hari itu. Aku sibuk dengan meeting dan negosiasi kontrak, sementara Andi mengurus operasional harian di kantor. Tapi, aku tak pernah membiarkannya merasa kurang. Aku memberikan dia kartu kredit platinum dengan limit tak terbatas, yang bisa dia gunakan untuk apa saja: belanja, makan di restoran bintang Michelin, atau bahkan membeli gadget terbaru. "Ini untukmu, sayang," kataku saat memberikan kartu itu padanya di hari ulang tahun pernikahan kami yang pertama. "Aku ingin kamu bahagia." Tak hanya itu, aku juga memberikan akses penuh ke ATM pribadiku. Rekening bersama kami selalu terisi penuh, dan aku tak pernah mempertanyakan pengeluarannya. Andi suka membeli pakaian branded, jam tangan mewah, dan sesekali mengajak teman-temannya ke klub malam eksklusif. Aku bangga melihatnya berubah dari pria sederhana menjadi sosok yang percaya diri di kalangan elit. Kami sering bepergian bersama, liburan ke Bali dengan villa pribadi di pantai, atau ke Eropa untuk menikmati musim dingin di Swiss. Di sana, kami menginap di hotel bintang 5, makan malam romantis dengan anggur vintage, dan berbelanja di butik-butik haute couture. "Kamu pantas mendapat yang terbaik," kataku selalu pada Andi, sambil memeluknya di bawah cahaya lampu kota Paris. Tapi, di balik kemewahan itu, aku mulai merasakan ada yang salah. Pernikahan kami sudah memasuki tahun kelima, dan rutinitas mulai terasa monoton. Andi semakin jarang menyentuhku dengan kehangatan seperti dulu. Malam-malam kami sering diisi dengan diam, dia sibuk dengan ponselnya, sementara aku lelah setelah seharian bekerja. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa ini hanyalah fase biasa dalam pernikahan. Lagi pula, aku yang memegang kendali finansial. Semua aset atas namaku, termasuk rumah, mobil, dan bisnis. Andi hanyalah bagian dari kehidupanku yang mewah, yang aku ciptakan untuknya. Aku bangga telah memberikan segalanya, dari mobil Mercedes-Benz yang dia kendarai setiap hari, hingga liburan eksklusif ke Maldives di mana kami menyewa yacht pribadi untuk menikmati matahari terbenam. Suatu hari, saat aku sedang rapat dengan tim eksekutif, Andi menelepon. "Sayang, aku butuh tambahan dana untuk proyek baru di kantor," katanya dengan suara manja. Aku tak ragu, langsung mentransfer jutaan rupiah ke rekeningnya. Itu sudah menjadi kebiasaan. Aku tak pernah memeriksa detail transaksi,
Karena aku percaya padanya. Malam itu, kami makan malam di restoran Italia favorit kami. Andi memesan steak wagyu termahal, dan aku tersenyum melihatnya menikmati. "Kamu bahagia, kan?" tanyaku. Dia mengangguk, tapi matanya seolah melihat ke arah lain. Aku menggelengkan kepala, mengusir pikiran buruk itu. Hidup kami sempurna, atau setidaknya begitulah yang aku yakini. Keesokan harinya, aku bangun dengan semangat baru. Aku memutuskan untuk memanjakan diri dengan spa di hotel mewah pusat kota. Saat sedang relaksasi, aku memikirkan betapa beruntungnya aku memiliki Andi. Dia adalah pendamping yang setia, atau begitulah yang aku rasakan. Tapi, di sudut hati, ada keraguan kecil yang mulai tumbuh. Mengapa akhir-akhir ini dia sering pulang larut malam? Mengapa pesan-pesannya semakin singkat? Aku mengabaikannya lagi. Fokus pada bisnis yang sedang berkembang. Aku baru saja menandatangani kontrak besar dengan mitra dari Korea Selatan, yang akan membawa perusahaan ke level internasional. "Andi bangga padaku," katanya. "Kamu luar biasa, Rina," ucapnya sambil mencium keningku. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Pagi hari, kami berpisah untuk bekerja. Siang hari, aku mengirim pesan romantis padanya. Tapi balasannya datang lambat. Malam hari, kami tidur di ranjang king size yang empuk, tapi jarak di antara kami terasa semakin lebar. Aku mencoba mendekat, tapi Andi sering mengeluh lelah. "Besok saja, ya," katanya. Aku mengerti, karena aku sendiri juga sibuk. Tapi, ketidakpuasan itu mulai menggerogoti. Apakah ini normal? Apakah pernikahan memang seperti ini setelah bertahun-tahun? Suatu akhir pekan, kami memutuskan untuk liburan singkat ke Bogor. Aku memesan villa mewah dengan kolam renang pribadi dan pemandangan gunung. Di sana, kami menghabiskan waktu berdua, berjalan-jalan di kebun teh, dan makan malam di restoran organik. Andi tampak bahagia, tertawa lepas seperti dulu. Aku merasa lega. Mungkin aku hanya paranoid. Saat kembali ke Jakarta, aku memberikan hadiah baru padanya. Sebuah jam tangan Rolex edisi terbatas. "Ini untuk mengingat momen indah kita," kataku. Dia tersenyum lebar, memelukku erat. Saat itu, aku yakin bahwa kehidupan mewah kami adalah pondasi yang kuat. Tapi, di balik senyum itu, aku tak tahu bahwa benih pengkhianatan sudah mulai bertunas. Andi mulai merasa tertekan dengan statusnya sebagai suami yang diangkat derajat. Dia ingin merasa mandiri, tapi ketergantungannya pada aku membuatnya frustasi. Aku tak menyadarinya. Aku terus memberikan segalanya. Fasilitas mewah, uang tak terbatas, dan cinta yang tulus. Aku bangga menjadi penyokong utama dalam pernikahan ini. Tapi, ketidakpuasan kecil itu, seperti retakan kecil di dinding megah, mulai melebar tanpa aku sadari. Akhirnya, hari itu tiba ketika semuanya masih terasa sempurna. Aku bersiap untuk perjalanan bisnis ke Singapura, sementara Andi tetap di Jakarta. "Jaga diri, ya," kataku sebelum berangkat. Dia mengangguk, menciumku sekilas. Pesawatku lepas landas, dan aku memandang kota dari atas, merasa seperti ratu dunia. Tapi, di bawah sana, Andi sudah mulai melangkah ke arah yang salah. Kehidupan mewah yang aku berikan padanya ternyata menjadi pisau bermata dua. Andi menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong, duduk di sofa kulit hitam yang empuk di ruang tamu rumah mewah mereka. Jam dinding antik menunjukkan pukul 10 malam, dan Rina masih belum pulang dari perjalanan bisnisnya ke Singapura. Udara malam terasa pengap, meskipun AC sentral bekerja sempurna, mendinginkan ruangan hingga suhu 22 derajat. Andi merasa bosan, seperti biasa. Hidupnya yang dulu penuh petualangan kecil, nongkrong di warung kopi pinggir jalan dengan teman-teman kuliah, bermain futsal hingga larut, kini terperangkap dalam rutinitas elit yang Rina ciptakan. Setiap hari terasa sama, bangun pagi, sarapan mewah, mengemudikan Mercedes ke kantor, meeting dengan tim yang sebenarnya tak membutuhkan keahliannya yang dalam, lalu pulang ke istana beton yang terlalu besar untuk 2 orang. Dia mencintai Rina, tentu saja. Wanita itu adalah segalanya baginya.
penyokong, pencipta mimpi, dan ratu yang membuatnya merasa seperti pangeran. Tapi, akhir-akhir ini, rasa syukur itu bercampur dengan kejenuhan yang menggerogoti. "Andi, kamu yakin ini yang terbaik?" Gumamnya pada dirinya sendiri, sambil membuka aplikasi media sosial. Scroll-scroll tak berujung, teman-temannya memposting liburan keluarga di pantai, rekan kerjanya membagikan promosi jabatan, dan selebriti-selebriti yang tak dikenalnya memamerkan gaya hidup glamor. Andi merasa seperti aktor dalam drama yang ditulis orang lain. Pekerjaannya sebagai manajer divisi logistik di perusahaan Rina memang bergengsi, tapi dia tahu itu hanya formalitas. Keputusan besar diambil oleh Rina dan tim eksekutifnya. Dia hanyalah wajah ramah yang menandatangani dokumen. Uang? Tak ada masalah. Kartu kredit Platinum Rina memungkinkannya membeli apa saja, sebuah sepasang sepatu Gucci untuk meeting besok, atau tiket konser internasional untuk akhir pekan. Tapi, uang tak bisa membeli kebebasan yang dia rindukan. Dia ingin merasa seperti pria mandiri, bukan bayangan istri yang sukses. Malam itu, Andi memutuskan untuk keluar. Bukan ke klub malam eksklusif seperti biasa, tapi ke mal biasa di pusat kota, tempat yang lebih grounded. Dia mengendarai BMW seri 3 yang Rina belikan tahun lalu, tapi memarkirnya di lot bawah tanah agar tak terlalu mencolok. Mal itu ramai dengan keluarga dan pasangan muda. Aroma popcorn dari bioskop bercampur dengan bau makanan cepat saji. Andi berjalan tanpa tujuan. Tangannya di saku celana jeans branded. Di sebuah toko aksesoris wanita, matanya tertarik pada seorang pramuniaga yang sedang menyusun rak perhiasan imitasi. Wanita itu berusia sekitar 25 tahun, dengan rambut panjang bergelombang yang diikat asal, dan senyum yang cerah meskipun seragam kerjanya sederhana. Namanya Lila, tertulis di name tag yang tergantung miring di dada bajunya. "Maaf, Pak, ada yang bisa dibantu?" tanya Lila dengan suara lembut. Mata coklatnya menatap Andi penuh rasa ingin tahu. Andi tersenyum, merasa hangat yang tak biasa. "Cuma lihat-lihat aja. Istriku suka yang kayak gini," jawabnya, menunjuk sebuah gelang perak murah. Lila tertawa kecil, suaranya seperti lonceng kecil. "Wah, istri Bapak pasti cantik. Ini gelangnya bagus. Loh, cuma 150.000. Bukan emas asli, tapi awet." Obrolan mereka mengalir begitu saja. Lila bercerita tentang pekerjaannya yang melelahkan, gaji pas-pasan, shift malam yang panjang, dan mimpi menjadi desainer fashion suatu hari nanti. Andi mendengarkan, merasa seperti pria biasa lagi, bukan suami pengusaha kaya. Dia membeli gelang itu, meskipun tahu Rina punya koleksi perhiasan asli di brankas rumah. Sejak pertemuan itu, Andi sering kembali ke mal. Awalnya, alasan belanja untuk Rina, parfum, tas tangan, apa saja. Tapi sebenarnya, dia datang untuk melihat Lila. Mereka bertukar nomor telepon saat Andi, kebetulan, membeli shawl untuk ibunya. "Kalau butuh rekomendasi, hubungi aja," kata Lila sambil menuliskan nomornya di kertas nota. Andi tersenyum. Jantungnya berdegup lebih cepat. Malam pertama setelah itu, saat Rina masih di Singapura, Andi mengirim pesan. "Gelangnya cocok buat istriku. Makasih ya, Lila." Balasan datang cepat. "Senang bisa bantu, Pak Andi." Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Dari situ, pesan-pesan kecil mulai mengalir. "Pagi hari. Selamat pagi. Hari ini shift pagi nih. Capek banget." Andi balas. "Semangat. Kopi dulu yuk." Siang hari. Lagi istirahat. "Makan apa hari ini?" Andi. "Steak wagyu di Resto Fanci." "Kamu?" Lila. "Nasi goreng warteg, hahaha." Andi tertawa membacanya. Merasa hidupnya kembali berwarna. Rina kembali dari Singapura 2 hari kemudian, membawa koper penuh oleh-oleh dan cerita sukses kontrak baru. "Sayang, ini buat kamu," katanya, memberikan kotak jam tangan baru dari brand Swiss. Andi memeluknya, tapi pikirannya melayang ke pesan Lila yang belum dibalas. Malam itu, mereka makan malam romantis di balkon, dengan lilin dan anggur merah impor. Rina bercerita panjang tentang negosiasi sengit dengan mitra Korea,
Matanya berbinar penuh semangat. Andi mengangguk. Tapi perasaannya campur aduk. Dia mencintai ambisi Rina. Tapi itu juga yang membuatnya merasa kecil. Kamu hebat sekali, Rin, katanya tulus, sambil mencium tangannya. Rina tersenyum, tak menyadari kegelisahan di balik kata-katanya. Keesokan harinya, Andi kembali lembur di kantor, alasan yang mulai sering dia gunakan. Sebenarnya, dia duduk di kafe dekat mall, menunggu shift Lila selesai. Mereka bertemu secara tak sengaja. Katanya pada diri sendiri. Pak Andi, lagi apa di sini? Tanya Lila saat keluar dari toko. Tas kerjanya tergantung di bahu. Andi tersenyum lebar. Cuma nunggu meeting. Kamu mau kopi? Aku traktir. Mereka duduk di kafe kecil, memesan latte dan croissant. Obrolan mengalir lagi. Lila bercerita tentang masa kecilnya di kampung, ayahnya yang sopir truk, dan mimpinya kuliah desain. Andi mendengarkan, merasa seperti menemukan bagian dirinya yang hilang. Kamu keren, Lil. Banyak orang kayak kamu yang stuck, tapi kamu tetap semangat, katanya. Lila tersipu. Biasa aja. Kamu sendiri, pasti capek ya, kerja di perusahaan besar. Andi menggeleng. Kadang pengen yang sederhana aja. Pesan rahasia mulai bertambah. Andi menyembunyikan ponselnya di laci meja kerja saat Rina menelepon. Lagi apa, sayang? Tanya Rina suatu siang. Meeting. Rin. Nanti malam dinner yuk. Jawab Andi, sambil mengetik balasan cepat ke Lila. Haha, iya nih, nasi gorengnya enak. Rina mulai curiga, tapi hanya sedikit. Saat Andi pulang larut, dia menyambut dengan pelukan hangat. Kamu kelihatan capek. Mandi dulu. Aku pesenin makanan. Andi mengangguk, tapi saat Rina tertidur, dia membuka chat dengan Lila. Hari ini ketemu lagi besok. Balasan. Boleh, tapi jangan sering-sering, nanti ketahuan istri. Wajah dengan sebelah mata mengedip. Andi tertawa pelan. Adrenalin mengalir. Ini bukan pengkhianatan, katanya pada diri sendiri. Hanya teman curhat. Hari-hari berikutnya, Andi semakin tenggelam. Dia membeli hadiah kecil untuk Lila, sebuah dompet kulit murah, katanya untuk teman kerja. Lila membalas dengan foto selfie lucu, membuat Andi tersenyum sepanjang hari. Rina memperhatikan perubahan itu. Saat sarapan, dia bertanya, kamu lagi sibuk banget ya akhir-akhir ini? Ada proyek besar? Andi mengangguk cepat. Iya, Rin. Tim lagi push target. Rina tersenyum, tapi matanya menangkap Andi yang sering asyik dengan ponsel. Jangan lupa istirahat. Ya, aku sayang kamu. Andi mencium keningnya, merasa bersalah sebentar. Tapi, saat sendirian, dia sudah merencanakan pertemuan berikutnya. Benih pengkhianatan itu tumbuh diam-diam, seperti rumput liar di taman yang terlupakan. Andi tak sadar bahwa setiap pesan, setiap senyum rahasia, sedang merusak fondasi rumah mewah yang Rina bangun untuknya. Dia masih mencintai istrinya, tapi godaan kesederhanaan Lila terlalu manis untuk ditolak. Dan Rina? Dia masih percaya, meskipun firasat kecil mulai menggelitik. Mungkin cuma stres kerja. Gumamnya pada diri sendiri saat melihat Andi tertidur dengan ponsel di tangan. Tak ada yang aneh, pikirnya. Belum. Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui tirai sutra di kamar tidur utama, membangunkan Rina dengan lembut. Jam weker digital menunjukkan pukul 6.45, dan seperti biasa, aroma kopi hitam sudah menyeruak dari dapur. Rina meregangkan tubuhnya di atas kasur king size berbalut sprei katun Mesir. Merasa segar setelah tidur nyenyak. Bisnisnya sedang di puncak. Kontrak Korea baru saja disahkan, dan tim pemasaran sedang merencanakan kampanye besar untuk lini produk kecantikan organik. Dia bangga, tapi hari ini, ada sesuatu yang mengganggu ritme sempurnanya. Andi sudah bangun sejak subuh, tapi bukan untuk menyeduh kopi seperti biasa. Dia mendengar suara gemerisik dari lemari baju. Andi sedang memilih pakaian dengan lebih hati-hati dari biasanya. Pagi, sayang. Sapa Rina saat masuk ke dapur, di mana Andi berdiri di depan meja marmer,
sibuk dengan ponselnya. Layar perangkat itu menyala terang. Tapi Andi buru-buru mengunci layar saat melihat istrinya. "Pagi, Rin. Kopinya udah siap," jawabnya cepat. Tersenyum lebar yang terasa sedikit dipaksakan. Rina mengambil cangkir, mencium aromanya, dan duduk di bangku tinggi. "Kamu kelihatan fresh hari ini. Meeting pagi?" tanyanya, mencoba memulai obrolan ringan. Andi mengangguk, menuang susu almond ke mangkuk serealnya. "Iya. Ada presentasi dengan supplier. Capek, tapi harus jalan." Rina memperhatikan. Andi mengenakan kemeja biru muda yang baru, yang dia beli minggu lalu, dan semprotan parfumnya lebih kuat dari biasa. Aroma kayu cendana yang segar, bukan cologne biasanya yang netral. "Parfum baru? Bagus, cocok sama kamu," katanya sambil tersenyum. Andi tertawa kecil. "Ah, iya, coba-coba aja. Biar semangat." Sarapan berlangsung seperti biasa. Tapi Rina merasa ada jarak tak terucapkan. Andi sering melirik ponselnya, meskipun getarannya tak terdengar. Saat Rina bercerita tentang rencana ekspansi ke Malaysia, Andi hanya mengangguk sambil mengunyah. Matanya sesekali melirik ke arah jendela. Kedengarannya seru. "Rin, kamu pasti sukses lagi," katanya, tapi nada suaranya datar, seperti membaca skrip. Rina mengabaikannya, berpikir mungkin dia stres kerja. Setelah sarapan, Andi mencium pipinya sekilas dan bergegas ke garasi. Rina berdiri di teras, melambai saat Mercedes hitam meluncur keluar. "Hati-hati ya," serunya. Mobil menghilang di tikungan, dan Rina kembali ke dalam, merasa sedikit kosong. Siang hari, saat rapat di kantor pusat perusahaan, sebuah gedung kaca modern di Sudirman, Rina menerima notifikasi dari aplikasi perbankan. Itu tagihan kartu kredit bersama mereka. Biasanya, dia tak pernah memeriksanya detail, percaya penuh pada Andi. Tapi hari ini, iseng, dia membuka daftar transaksi. Matanya menyipit saat melihat entry terbaru, Rp2.500.000 di sebuah kafe kecil di kawasan Tamrin, 2 hari lalu. Kafe, bukan resto fancy seperti biasa, gumamnya. Kemudian, ada pembelian Rp450.000 di toko aksesoris wanita di mall biasa, bukan butik branded di Plaza Indonesia. Rina ingat, Andi bilang dia lembur malam itu. Mungkin meeting dengan tim, pikirnya, tapi keraguan mulai menggelitik. Dia menelepon Andi. "Sayang, lagi apa?" "Tagihan kartunya masuk. Ada belanja di kafe Tamrin." "Buat apa?" tanyanya santai, berusaha tak terdengar curiga. Andi terdengar tergesa di ujung telepon. Suara latar belakang seperti lalu lintas kota. "Oh, itu? Meeting informal sama rekan supplier, Rin. Mereka minta traktir kopi. Maaf nggak bilang, lupa." Rina tertawa kecil. "Oke deh, nggak apa-apa. Asal jangan boros ya." Andi balas tertawa. "Mana mungkin, kan limitnya unlimited." Telepon ditutup, dan Rina kembali ke rapat. Tapi pikirannya melayang. Supplier? Andi tak pernah cerita soal meeting di kafe sederhana. Biasanya, bisnis diurus di hotel atau resto mewah. Tapi, dia menggelengkan kepala. "Jangan paranoid, Rina. Kamu terlalu sibuk, makanya overthinking," katanya pada diri sendiri sambil menandatangani dokumen. Malam itu, Andi pulang lebih larut dari biasa, pukul 9.30. Rina sudah menunggu di ruang keluarga, menonton serial drama Korea di TV layar lebar. "Lapar? Aku pesenin sushi dari resto Jepang favoritmu," katanya saat Andi masuk, melempar tas kerjanya ke sofa. Andi mengangguk. "Makasih, Rin. Capek banget hari ini." Dia duduk di sebelahnya, tapi tak langsung memeluk seperti dulu. Rina mencium pipinya sebagai gantinya, dan saat itu, hidungnya menangkap sesuatu. Aroma parfum yang berbeda, campur dengan bau manis seperti vanila dari sabun mandi murah. Bukan parfumnya, juga bukan miliknya. "Parfumnya tadi pagi kok beda ya sekarang?" Ada yang lengket, candanya ringan, sambil mengamati reaksi Andi. Andi tersedak minumnya sebentar, lalu tertawa garing. "Ah,
Itu? Ketumpahan kopi di kafe tadi. Terus pinjem parfum temen kantor. Biasa aja, kok. Rina mengangguk. Tapi matanya tak lepas dari Andi yang buru-buru bangun untuk mandi. Saat dia pergi, Rina mengambil jaket Andi yang tergantung di kursi, jaket kulit yang dia belikan dari Italia. Dia mendekatkan hidungnya. Ya, ada sisa parfum asing itu, samar-samar bercampur dengan aroma permen mint. Teman kantor? Parfum wanita. Gumamnya pelan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tapi dia menepisnya. Mungkin cuma imajinasi. Andi setia, kan? Dia yang mengangkat derajatnya. Tak mungkin dia hianati. Keesokan harinya, tanda-tanda itu semakin mengganggu. Saat sarapan, Andi sibuk dengan ponsel, bukan sekadar scroll berita, tapi mengetik cepat, tersenyum kecil saat notifikasi masuk. Rina memperhatikan dari balik cangkir kopi. Siapa yang bikin kamu senyum-senyum pagi-pagi? Tanyanya bercanda. Andi kaget. Langsung mengunci layar. Grup kantor. Ada meme lucu soal bos. Rina tersenyum. Tapi firasatnya bilang lain. Setelah Andi pergi, dia diam-diam membuka aplikasi pelacak GPS di mobil, fitur yang dia pasang untuk keamanan. Mobil Andi berhenti di kantor, tapi siang hari, ada deviasi ke arah mal di Tamrin lagi. Meeting lagi? Pikirnya, tapi tak menelepon. Malah, dia fokus ke pekerjaan. Meeting dengan investor, di mana dia memukau semua orang dengan presentasi visioner. Sore itu, Rina memutuskan untuk pulang cepat. Dia ingin surprise Andi dengan makan malam romantis. Di rumah, dia menyiapkan lilin dan memesan bunga mawar merah dari florist langganan. Tapi saat Andi pulang pukul 7 malam, lebih awal dari biasa, wajahnya tegang. Hari ini lembur kok pulang cepat? Tanya Rina sambil memeluknya. Andi balas pelukan lemah. Batal meeting. Bos cancel last minute. Mereka makan malam, tapi Andi gelisah. Ponselnya bergetar 2 kali di saku. Dia mengabaikannya, tapi Rina melihat. Ponselnya rusuh hari ini. Ada urusan penting. Tanyanya. Andi menggeleng. Nggak, spam aja. Malam semakin larut, dan saat mereka berbaring di ranjang, Rina mencoba mendekat. Aku kangen kamu, Andi. Kayaknya kita jarang quality time. Dia menyentuh lengannya, tapi Andi bergeser sedikit. Capek banget, Rin. Besok aja ya, meeting pagi. Rina menghela napas, menatap langit-langit. Oke, tidur dulu. Saat Andi tertidur, Rina diam-diam mengambil ponselnya dari meja samping. Passwordnya dia tahu, ulang tahun pernikahan mereka. Dia membuka aplikasi pesan, dan jantungnya hampir berhenti. Chat dengan nomor tak dikenal, penuh emoji hati dan pesan singkat. Kangen nih, besok ketemu lagi. Dari Lila. Balasan Andi. Iya, tunggu shift kamu selesai. Rina menutup ponsel dengan tangan gemetar. Air mata menggenang. Bukan pengkhianatan besar, tapi cukup untuk retakkan hatinya. Dia tak membangunkan Andi. Malah, dia bangun pagi-pagi, berpura-pura tak ada apa-apa. Aku percaya dia, katanya pada cermin saat berdandan. Tapi keraguan itu seperti duri, menusuk pelan. Rina memutuskan untuk memantau lebih dekat. Cek tagihan lebih sering, lacak GPS, dan perhatikan setiap detail kecil. Dia masih memberikan kebebasan. Kartu kredit tetap aktif. ATM tak disentuh, karena dia sibuk. Meeting demi meeting, kontrak demi kontrak. Bisnisnya tak boleh terganggu. Tapi di malam hari, saat sendirian, dia berbaring gelisah. Ini cuma salah paham, bisiknya. Belum saatnya konfrontasi. Dia akan tunggu bukti lebih kuat. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu bertumpuk. Andi sering, lembur, tapi pulang dengan bau asing, tagihan misterius untuk kopi dan hadiah kecil, dan senyum rahasia di ponsel. Rina curiga, tapi masih percaya, atau berusaha percaya. Dia fokus ke pekerjaan, menandatangani kesepakatan baru yang bernilai miliaran. Aku kuat, katanya pada diri sendiri. Tapi benih keraguan itu tumbuh.
menunggu hujan pengkhianatan yang akan datang. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu, membuat jalanan macet seperti biasa. Rina duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi dinding kaca yang memantulkan gemerlap lampu kota. Layar laptopnya penuh spreadsheet proyeksi penjualan, tapi pikirannya melayang ke Andi. Sudah seminggu sejak dia menemukan chat misterius itu, dan meskipun dia berusaha mengabaikannya, tanda-tanda kecil terus menggerogoti ketenangannya. Andi pulang semakin larut, alasan lembur semakin sering, dan aroma parfum asing itu seperti hantu yang tak mau pergi. Tapi Rina memilih diam. Bisnisnya sedang kritis. Peluncuran produk baru tinggal 2 minggu, dan dia tak mau distraksi emosional merusak fokusnya. Nanti saja, katanya pada diri sendiri setiap malam, saat Andi tertidur di sebelahnya dengan ponsel terkunci rapat. Malam itu, saat mereka makan malam di meja makan panjang dari kayu mahoni, Andi tiba-tiba meletakkan garpunya. Matanya tampak lelah, tapi ada kilau aneh di sana, seperti seseorang yang menyimpan rahasia manis. "Rin, aku mau bilang sesuatu," katanya pelan, suaranya hati-hati. Rina menatapnya. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. "Apa? Kamu kelihatan serius." Andi menghela napas panjang, memainkan gelas anggur merah di tangannya. "Ibu lagi sakit, Rin. Dokter bilang harus dirawat di rumah sakit di Bandung. Aku mau ke sana besok pagi." Jenguk dia. "Mungkin 2-3 hari." Rina merasa lega sekaligus curiga. Ibu Andi memang sudah lanjut usia, tinggal sendirian di rumah sederhana di pinggiran Bandung sejak ayah Andi meninggal. Ini bisa jadi alasan asli, pikirnya. Ya ampun, kenapa nggak bilang dari tadi? Parah nggak sakitnya? Tanyanya, langsung beralih ke mode istri peduli. Andi menggeleng, matanya menunduk. "Cuma demam tinggi dan lemas. Dokter bilang butuh istirahat total. Aku nggak mau ganggu kamu yang lagi sibuk, makanya baru bilang sekarang." Rina bangkit, memeluknya dari belakang. "Kamu nggak ganggu, Andi. Aku sayang ibumu seperti ibuku sendiri. Pergi aja, tapi kasih kabar ya setiap hari." Andi balas memeluk tangannya, suaranya lembut. "Makasih, Rin. Kamu emang yang terbaik." Rina tersenyum, tapi di sudut hati, firasat itu kembali menggelitik. Andi terlalu tenang, terlalu siap dengan cerita. Biasanya, dia panik kalau urusan keluarga. Tapi dia tepis pikiran itu. "Besok pagi aku antar ke stasiun kalau mau naik kereta. Atau bawa mobil," tawar Rina. Andi menggeleng cepat. "Nggak usah, Rin. Aku bawa mobil sendiri aja. Mercedes yang hitam. Lebih enak. Bisa langsung ke rumah ibu. Kamu kan meeting pagi." Rina mengangguk, meskipun ragu. Mobil itu punya GPS tracker yang dia pasang untuk keamanan. Fitur yang dia gunakan sejak Andi pernah nyasar di perjalanan bisnis. "Oke, tapi janji kabarin ya. Aku transfer uang ekstra buat biaya rumah sakit dan apa-apa." Andi tersenyum lebar, mencium pipinya. "Kamu terlalu baik. Aku cinta kamu." Malam itu, mereka tidur lebih dekat dari biasa. Rina memeluk Andi, mencium lehernya pelan. "Semoga ibumu cepat sembuh. Aku doain." Andi mengangguk, tapi matanya terbuka lebar di kegelapan. Pikirannya sudah melayang ke rencana lain. Pagi berikutnya, Rina bangun lebih awal, pukul 5.30. Hujan semalam sudah reda, meninggalkan udara segar yang bercampur bau tanah basah. Dia menyiapkan sarapan spesial, omelet dengan jamur truffle dan roti panggang, plus jus jeruk segar. Andi turun dari kamar dengan koper kecil hitam, "Cuma 1 malam," katanya, mengenakan kemeja linen putih yang rapi, celana chino krem, dan sepatu loafers kulit. "Wah, sarapan mewah nih. Makasih, sayang," katanya, duduk dan mulai makan lahap. Rina duduk di seberangnya, memandangnya dengan campur aduk. "Jangan lupa bawa obat pribadi, ya? Dan ini," katanya sambil menggeser ponselnya, mentransfer 10 juta rupiah ke rekening Andi. "Cukup buat apa aja, termasuk traktir dokter kalau perlu." Andi memeriksa notifikasi, matanya berbinar. "Wah,
Banyak banget. Kamu yakin? Rina tersenyum. Yakin. Kamu kan suamiku. Aku ingin kamu nyaman di sana. Setelah sarapan, Andi memeluk Rina erat di teras rumah. Aku berangkat dulu ya. Kabarin kalau sampai. Rina melambai saat Mercedes meluncur keluar gerbang otomatis. Ban menyiprat genangan air kecil. Dia berdiri di sana sebentar. Merasa sepi tiba-tiba. Ponselnya berdering. Panggilan dari sekretarisnya soal jadwal meeting. Rina kembali ke dalam. Fokus ke pekerjaan. Siang hari berlalu dengan rapat maraton. Diskusi strategi pemasaran. Negosiasi dengan distributor. Dan panggilan video dengan tim Singapura. Andi mengirim pesan pukul 10 pagi. Udah sampai Bandung, Rin. Ibu kelihatan lebih baik. Makasih duitnya. Dipakai buat obat. Rina balas dengan emoji hati dan, semangat ya, sayang. Love you. Tapi, saat istirahat makan siang, dia diam-diam membuka aplikasi GPS tracker. Lokasi mobil menunjukkan di pinggiran Bandung, dekat rumah ibu Andi. Bagus. Gumamnya lega. Keraguan kemarin tampak konyol sekarang. Sementara itu, Andi tak pernah ke Bandung. Begitu keluar dari kompleks Pondok Indah, dia mengambil jalan tol ke arah timur Jakarta, menuju Hotel Bintang 5 di kawasan Ancol. Hatinya berdegup kencang, campur antara rasa bersalah dan kegembiraan. Di ponselnya, chat dengan Lila sudah ratusan pesan. Rencana kencan romantis yang dia susun seminggu ini. Besok pagi berangkat, jenguk ibu. Kita check-in di The Ocean View Hotel. Suite dengan jacuzzi, dinner di rooftop. Tulisnya kemarin. Lila balas. Gila, Andi. Aku cuma bisa mimpi hotel kayak gitu. Kamu yakin? Nggak takut ketahuan? Andi. Tenang, Rin lagi sibuk. Aku bilang 2 hari. Kita punya waktu. Lila kirim emoji ciuman. Membuat Andi tersenyum lebar di kemudi. Dia tiba di hotel pukul 9.30 pagi. Memarkir mobil di valet parking mewah. Lobi hotel seperti istana bawah air. Lantai marmer mengkilap, air mancur kecil di tengah, dan aroma lavender dari diffuser. Andi check-in atas nama Budi Santoso. Nama palsu yang dia gunakan untuk menghindari jejak. Resepsionis tersenyum profesional. Selamat datang, Pak Budi. Suite Anda siap, lengkap dengan pemandangan laut. Andi mengangguk, menyerahkan kartu kredit platinum Rina. Transaksi lancar. Limit unlimited membuatnya merasa tak tersentuh. Dia naik lift ke lantai 15, membuka pintu suite. Ruangan luas dengan tempat tidur king size berbalut spray sutra, jacuzzi di balkon menghadap pantai, dan minibar penuh champagne Dom Perignon. Lila tiba pukul 11 siang. Mengenakan dress hitam sederhana yang dia beli dari toko diskon. Tapi di mata Andi, dia tampak seperti Dewi. Andi, ini beneran? Serunya saat masuk. Matanya melebar melihat kemewahan. Andi memeluknya erat. Mencium bibirnya dengan lapar. Buat kamu, Lil. Kita pantas dapat yang terbaik. Mereka menghabiskan siang di jacuzzi, berbuih anggur dan tawa. Lila bercerita tentang shift kerjanya yang melelahkan. Andi curhat soal tekanan dari Rina, tanpa menyebut detail kekayaan. Kamu bikin aku merasa bebas, kata Andi. Tangannya membelai rambut Lila. Sore hari, mereka berpakaian rapi untuk dinner di rooftop. Andi setelan Tom Ford. Lila pinjam gaun dari teman. Menu, lobster thermidor, foie gras, dan dessert molten chocolate. Andi memesan yang termahal. Kartu Rina menanggung semuanya. Saat dessert tiba, Andi mengeluarkan ponsel untuk foto candid. Buat kenangan, katanya. Lila berpose di depan pemandangan sunset laut. Senyumnya cerah. Andi unggah ke Instagram story-nya. Akun pribadi yang jarang dipakai, tapi tak di privat. Caption, Weekend getaway with my love hati merah 12 set. Dia lupa, atau sengaja, bahwa teman Rina mengikuti akun itu. Malam itu, suite dipenuhi aroma lilin vanila dan desahan lembut. Andi merasa hidup, jauh dari rutinitas rumah mewah yang mencekik. Lila tertidur di pelukannya, berbisik. Ini seperti mimpi. Andi tersenyum.
Tapi di sudut hati, rasa bersalah menyelinap. Besok pagi, dia akan kirim pesan ke Rina. Ibu udah baikan, besok pulang. Di Jakarta, Rina pulang larut malam, lelah tapi puas. Dia mandi, lalu cek ponsel sebelum tidur. Pesan Andi masuk, foto lama ibunya, dengan caption, "Terima kasih doanya, Rin. Ibu senang kamu kirim salam." Rina tersenyum, membalas, "Syukur ya, kangen kamu." Dia tak tahu bahwa saat itu, di suite hotel, Andi dan Lila sedang check-in virtual ke surga palsu yang dibangun dari kebohongan. Rina terbangun dengan perasaan ringan pagi itu, meskipun hujan gerimis masih membasahi jendela kaca rumahnya. Sudah hari kedua Andi, di Bandung, dan pesan-pesannya terasa hangat seperti biasa. Pagi tadi, dia kirim foto sarapan sederhana di rumah ibunya, nasi goreng kampung dan teh manis, dengan caption, "Ibu udah bisa masak lagi. Makasih doanya. Rin, kangen kamu." Rina tersenyum saat membacanya, langsung balas dengan emoji hati dan, "Pulang cepet ya, sayang. Aku masakin steak favoritmu." Dia merasa bodoh karena sempat curiga. Andi setia, pikirnya. Semua tanda-tanda kecil kemarin hanyalah paranoia dari stres kerja. Bisnisnya sedang naik daun. Tim marketing sudah siap peluncuran produk, dan investor baru dari Jepang menelepon pagi tadi untuk konfirmasi kesepakatan. Rina bangkit, mandi dengan shower hujan tropis yang mewah, lalu berdandan untuk hari panjang di kantor. Outfit hari ini, blazer hitam tailored dari desainer lokal, rok pensil, dan heels stiletto merah yang membuatnya terasa tak terkalahkan. Perjalanan ke kantor di Sudirman lancar, meskipun lalu lintas Jakarta seperti biasa seperti neraka. Rina mengendarai Audi Q5 putihnya, mendengarkan podcast tentang pengusaha wanita sukses sambil menyeruput latte dari tumbler stainless. Di kantor, hari dimulai dengan meeting tim, diskusi panjang soal iklan digital, di mana Rina memimpin dengan visi tajam. "Kita targetkan Gen Z, fokus pada authenticity. Jangan cuma jual produk, jual cerita," katanya, membuat semua orang mengangguk setuju. Saat istirahat siang, sekitar pukul 12.30, Rina duduk di ruang eksekutif yang luas, dikelilingi tanaman hijau indoor dan pemandangan gedung pencakar langit. Dia membuka ponsel untuk cek pesan. Ada dari Andi. "Lagi bantu ibu bersih-bersih. Nanti sore pulang. Ya? Love you." Rina tersenyum, tapi sebelum balas, notifikasi Instagram masuk dari akun temannya, Sari, seorang kolega di industri fashion yang sering kolaborasi dengannya. "Sari, Rin, ini Andia? Weekend getawainya romantis banget. Siapa sih ceweknya? Spill dong." Wajah menyeringai. Rina mengerutkan dahi, membuka link yang dilampirkan. Itu screenshot dari Instagram story seseorang. Jantungnya langsung berhenti sejenak saat melihatnya. Foto seorang wanita muda berambut panjang bergelombang, tersenyum manis di depan balkon hotel dengan latar sunset laut biru. Dress hitamnya sederhana tapi seksi, tangan memegang gelas anggur. Caption di bawahnya, "Weekend getawai with my love hati merah 12 at Ocean View." Akunnya Andi_private, yang Rina tahu, akun cadangan Andi yang jarang dipakai, tapi Sari follow karena pernah tag di acara bisnis. Rina zoom foto itu, tangannya gemetar. Wajah wanita itu asing, tapi senyumnya penuh keintiman yang seharusnya miliknya. Hotel? Ocean View di Ancol, bukan Bandung. Bukan Ibu Andi. Dunia Rina seolah runtuh. Dia berdiri dari kursi, berjalan ke jendela, menatap hiruk-pikuk kota di bawah tanpa benar-benar melihat. Napasnya pendek. Dada sesak seperti dihimpit batu. "Ini bohong," gumamnya pelan. Air mata mulai menggenang tapi dia tahan. Bagaimana bisa? Andi yang dia angkat dari nol, yang dia beri segalanya, berani bohong soal ibunya yang sakit? Rina kembali ke meja, membuka aplikasi GPS tracker di mobil. Lokasi real time, bukan Bandung, tapi Ancol, tepat di parkir The Ocean View Hotel. Jam check-in, pukul 9.30 pagi kemarin. Rina ingat sarapan pagi itu, pelukan di teras, transfer uang 10 juta rupiah. Semuanya untuk ini?
Untuk selingkuh dengan wanita yang bahkan tak dia kenal? Marah mulai membara, tapi dicampur rasa sakit yang menusuk hati. Rina scroll Instagram story Andi yang sudah dihapus, tapi Sari sudah screenshot. Ada lebih banyak. Foto jacuzzi berbuih, tangan Andi memegang gelas champagne, dan satu lagi, candid Andi mencium pipi wanita itu di rooftop restoran. Tagihan kartu kredit yang dia abaikan tadi pagi, 15 juta rupiah untuk suite hotel, 8 juta rupiah untuk dinner, plus belanja di butik hotel. Semua atas nama Budi Santoso, nama palsu yang Andi pernah gunakan saat mereka pacaran dulu, untuk keamanan. Rina tertawa getir. Suaranya pecah di ruangan kosong. Bodoh. Rina, kamu bodoh. Dia ingat semua. Parfum asing, lembur palsu, senyum rahasia di ponsel. Semua tanda-tanda itu nyata. Dan dia biarkan berlalu karena terlalu percaya. Rina tak bisa duduk diam. Dia panggil asistennya. Cancel semua meeting sore ini. Aku sakit. Asisten itu kaget, tapi mengangguk. Rina keluar kantor, mengendarai mobil dengan tangan gemetar di setir. Pikirannya berputar. Siapa wanita itu? Dari foto, dia tampak muda, biasa, bukan tipe sosialita yang biasa Andi dekati di pesta bisnis. Rina buka aplikasi perbankan di ponsel, cek riwayat transaksi ATM yang dia beri. Ada pola, Rp500.000 di kafe Tamrin minggu lalu, Rp300.000 di toko aksesoris murah. Bukan untuk bisnis, tapi untuk kencan. Dia ingat gelang perak yang Andi bawa pulang, untuk hadiah klien. Itu untuk dia. Rina merasa mual, hampir muntah di pinggir jalan saat berhenti di lampu merah. Di rumah, Rina masuk ruang kerja pribadinya, ruangan rahasia di lantai atas, dengan brankas digital dan komputer canggih yang dia gunakan untuk urusan sensitif bisnis. Dia login ke akun cloud bersama Andi, yang passwordnya sama dengan ponselnya. Di sana, ada folder tersembunyi di drive-nya, foto-foto Andi dengan wanita itu. Bukan 1-2, tapi puluhan. Mula-mula di kafe, lalu pelukan di mobil, dan akhirnya, selfie mesra di hotel semalam. Nama kontaknya, Lila, teman kerja. Rina zoom wajah Lila, pramuniaga biasa, dari name tag di foto lama. Pelakor murahan, bisik Rina penuh kebencian. Chat log yang tersinkron, ratusan pesan, dari, "Halo, Pak Andi, jadi, kangen kamu, sayang. Besok check-in yuk." Andi balas, "Iya, pakai duit Rin buat kita." Sakit hati itu seperti pisau, memutar di dada. Rina ingat pernikahan mereka, upacara mewah di Bali, janji setia di altar, dan malam pertama di suite hotel yang sama mahalnya. Andi menangis bahagia saat itu, bilang Rina adalah berkahnya. Sekarang, dia gunakan fasilitas yang Rina beri untuk selingkuh. Air mata akhirnya jatuh, deras seperti hujan di luar. Rina menangis terseduh di lantai, memukul bantal sofa sampai tangannya memar. "Kenapa, Andi? Aku beri segalanya." Jeritnya pada ruangan kosong. Gambar-gambar itu, senyum Andi yang dulu miliknya, sekarang untuk orang lain. Rina merasa dikhianati bukan cuma sebagai istri, tapi sebagai pencipta hidupnya. Dia angkat Andi dari gaji UMR ke pangeran. Dan ini balasannya? Tapi di balik tangis, marah mulai mendominasi. Rina bangkit, lap air mata dengan tisu, dan duduk di depan komputer. "Kamu akan bayar, Andi," gumamnya, suaranya dingin. Dia screenshot semua bukti. Foto check-in, chat log, riwayat transaksi, lokasi GPS. Dia simpan di folder baru, bukti pengkhianatan. Tak cukup. Rina buka aplikasi bank, lihat saldo rekening bersama. Masih penuh, berkat transfernya pagi tadi. Dia ingat ATM yang dia beri, kartu debit pribadi dengan akses unlimited ke asetnya. Waktunya tarik semuanya, pikirnya. Tapi belum sekarang. Dia ingin mereka nikmati dulu, biar jatuhnya lebih dalam. Sore berlalu dengan Rina berbaring di ranjang, ponsel di tangan. Andi kirim pesan pukul 4. "Lagi packing, Rin.
Sampai Jakarta malam ini. Bawa oleh-oleh kue dari Bandung. Rina balas dingin. Ok, aku tunggu. Dia tak kirim emoji, tak tambah kata sayang. Andi tak sadar. Malam itu, saat Andi pulang, dengan tas berisi kue palsu dari minimarket, Rina sambut dengan senyum palsu. Gimana ibumu? Tanyanya, peluk sekilas. Andi cerita bohong. Udah baikan. Makasih duitnya. Dipakai buat obat. Mereka makan malam. Tapi Rina tak selera. Saat Andi mandi, dia ambil ponselnya lagi. Hapus story Instagram itu. Tapi terlambat. Sari sudah share ke grup chat teman-teman mereka. Rina tak tidur malam itu. Dia rencanakan balas dendam. Tarik fasilitas. Permalukan di depan umum. Buat viral. Tapi dulu, biar Andi rasakan dinginnya. Penemuan ini menyakitkan, tapi juga membebaskan. Rina bukan lagi korban, dia predator. Kamu akan nyesal, Andi. Dan si pelakor itu juga. Bisiknya di kegelapan, matanya penuh api. Rina terbangun sebelum fajar menyingsing. Matahari masih malu-malu menyembul di ufuk timur Jakarta yang diselimuti kabut tipis. Jam dinding digital di kamar tidur menunjukkan pukul 4.45 pagi. Tapi tidurnya tak nyenyak semalaman. Bayangan Andi dan Lila di suite hotel itu menghantui mimpinya seperti film horor yang tak berakhir. Senyum mesra, jacuzzi berbuih, dan gelas champagne yang dibayar dari kantongnya sendiri. Dia bangkit pelan. Tak ingin membangunkan Andi yang mendengkur pelan di sebelahnya. Wajahnya tenang seperti tak ada dosa. Rina menatapnya sebentar. Campur antara cinta lama dan kebencian baru. Kamu pikir bisa selamanya bohong? Gumamnya dalam hati. Dia bangun, berpakaian sederhana, kaos oversize dan celana legging, lalu turun ke ruang kerja pribadinya di lantai atas. Ruangan itu seperti benteng, dinding kedap suara, meja kayu jati dengan komputer dual monitor, dan brankas digital yang menyimpan semua rahasia bisnisnya. Duduk di kursi ergonomis, Rina membuka laptop dengan sidik jari. Layar menyala, menampilkan dashboard keuangan yang dia kelola sendiri, sistem custom yang terintegrasi dengan bank utama dan aplikasi mobile banking. Folder, bukti pengkhianatan, masih terbuka dari semalam, penuh screenshot chat, foto, dan log transaksi. Rina menarik napas dalam. Jari-jarinya menari di keyboard. Langkah pertama, kartu kredit platinum. Dia login ke portal bank swasta favoritnya, yang limitnya unlimited berkat status VIP-nya sebagai pengusaha besar. Konfirmasi pembekuan akun bersama atas nama Andi Pratama. Ketiknya di chat support 24/7. Balasan datang dalam hitungan detik. Baik, Bu Rina. Alasan? Kami butuh verifikasi. Rina balas dingin. Dugaan penyalahgunaan. Segera efektif. Petugas itu tak bertanya lebih lanjut. Nama Rina cukup untuk mempercepat proses. Notifikasi masuk. Akun dibekukan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semua transaksi pending ditolak. Selanjutnya, ATM pribadi yang dia beri pada Andi 2 tahun lalu, kartu debit linked ke rekening utamanya, dengan akses ke miliaran rupiah aset. Rina buka app bank digital. Pilih opsi, blokir akses pengguna tambahan. Layar konfirmasi muncul. Yakin ingin mencabut akses untuk nomor kartu ending 4567. Rina ingat saat memberikan kartu itu, di hari anniversary, dengan senyum bangga. Ini buat kamu, supaya kamu merasa aman. Sekarang, dia tekan, ya, tanpa ragu. Saldo rekening bersama langsung terkunci untuk Andi. Dia masih bisa lihat, tapi tak bisa tarik atau transfer. Sekarang kamu miskin lagi, seperti dulu. Bisik Rina, senyum tipis muncul di bibirnya. Hatinya masih sakit, tapi ada kepuasan kecil melihat angka-angka itu berubah dari hijau ke merah terlarang. Tapi tak cukup. Rina ingat mobil Mercedes hitam, aset pribadinya yang dia pinjamkan ke Andi. Dia buka aplikasi pelacak kendaraan, yang terhubung ke sistem smart key dan GPS. Lokasi mobil, masih di garasi rumah, parkir rapi setelah Andi pulang semalam. Rina tekan tombol, remote lock immobilizer. Mesin mobil akan terkunci total,
Tak bisa dinyalakan tanpa kode reset dari ponselnya. Coba aja besok pagi, sayang. Gumamnya sinis. Dia bayangkan wajah Andi saat mobil mati mendadak. Panik, bingung, dan akhirnya sadar. Semua ini dilakukan dalam diam, seperti operasi bedah yang presisi. Rina tak ingin Andi tahu dulu, biar dia rasakan perlahan, seperti racun yang meresap. Pagi menyingsing sepenuhnya saat Rina turun ke dapur, menyeduh kopi hitam pekat seperti biasa. Andi turun pukul 7, menguap lebar, rambut acak-acakan. Pagi, Rin. Wah, kopi favoritku. Kamu udah bangun dari kapan? Tanyanya, mencium pipi Rina sekilas sebelum duduk. Rina tersenyum palsu, menuang kopi untuknya. Dari subuh, meeting virtual pagi ini. Gimana tidurnya? Capek ya dari Bandung. Andi mengangguk, sibuk dengan ponselnya. Langsung cek-chat dengan Lila, yang semalam kirim. Kangen banget, Andi. Kapan lagi? Dia balas cepat. Besok shift pagi, ketemu kafe ya. Rina memperhatikan dari balik cangkir. Matanya tajam. Iya, capek. Tapi senang ibu udah baikan. Makasih ya kemarin, kata Andi. Tak sadar nada Rina yang datar. Sarapan berlangsung biasa. Roti panggang dengan alpukat dan telur Benedict yang Rina pesan dari chef pribadi. Andi cerita bohong soal perjalanan. Rumah ibu yang rapi, dokter lokal yang ramah, sambil makan lahap. Rina mendengarkan, tapi pikirannya sudah di depan. Hari ini Andi janji, lembur, lagi, pasti untuk ketemu Lila. Setelah sarapan, Andi bangkit, ambil kunci mobil dari meja. Aku berangkat dulu ya, Rin. Meeting pagi di kantor. Rina angguk. Hati-hati. Oh ya, aku transfer tambahan tadi malam. Cek rekeningmu. Andi tersenyum. Wah, makasih. Kamu emang ratu. Dia berjalan ke garasi. Tekan tombol remote. Pintu garasi naik pelan. Tapi saat dia masuk ke Mercedes, tekan start engine, tak ada suara. Hanya klik kosong. Apa-apaan ini? Gumam Andi. Tekan lagi berkali-kali. Layar dashboard mati. Kunci immobilizer aktif. Andi keluar mobil. Panik mulai merayap. Dia coba remote app di ponsel, tapi error. Akses dibatasi oleh pemilik. Rin. Rin. Serunya kembali ke dapur. Rina muncul di pintu. Wajah polos. Kenapa? Sayang? Mobil kenapa? Andi garuk kepala. Entah kenapa mati mendadak. Mungkin baterai. Bisa pinjam mobilmu. Rina geleng pelan. Audi lagi di servis pagi ini. Pakai ojek online aja dulu. Nanti sore aku urus bengkel. Andi menghela napas. Oke deh, nanti aku naik Grab. Dia pesan ojek. Tapi saat mau bayar dengan kartu kredit di app, ditolak. Gagal transaksi? Saldo habis. Andi buru-buru cek app bank. Akun dibekukan. Hubungi customer service. Jantungnya berdegup kencang. Dia coba ATM di dompet. Tarik tunai Rp500.000 untuk ojek. Saldo insufficient. 0 rupiah. Di ojek menuju kantor. Yang dia bayar cash dari dompet tipis. Andi gelisah sepanjang jalan. Apa-apaan ini? Rin pasti lupa transfer. Pikirnya, tapi firasat buruk menyelinap. Di kantor, meeting pagi berantakan. Andi tak bisa fokus. Pikirannya ke keuangan. Siang hari, dia rencanakan ketemu Lila di kafe Tamrin. Gak bisa naik mobil, tapi tetap dateng ya. Chat Andi. Lila balas. Oke, aku traktir kopi kali ini. Hehe. Andi tersenyum lemah, tapi saat tiba di kafe, naik ojek lagi, bayar cash terakhir. Mereka pesan latte dan pastry. Andi coba bayar dengan kartu. Ditolak di mesin EDC. Maaf, Pak, kartu error, kata pelayan. Andi panik. Coba ATM deh. Tarik tunai. Saldo 0. Lila tertawa awalnya. Lupa bawa dompet? Aku bayar aja. Dia keluarkan Rp100.000 dari gajinya yang pas-pasan. Bayar Rp150.000 total. Kamu kok gini hari ini? Biasanya royal.
Goda Lila. Andi tersenyum kecut. Ah, lupa tarik duit. Nanti aku ganti. Tapi dalam hati, dia gelisah. Chat ke Rina. Sayang, kartu kreditku kenapa dibekuin? Mobil juga mati. Rina balas lambat. Oh, maaf. Ada isu keamanan di bank. Lagi diproses. Sabar ya. Andi menggigit bibir. Oke. Sore itu, dia lembur beneran. Tak bisa pulang tanpa duit ojek. Lila kirim pesan. Mau dinner romantis malam ini? Hotel lagi. Andi ragu. Tapi godaan kuat. Boleh. Tapi bayar dulu dong. Kartuku error. Lila. Aduh. Aku cuma punya 200.000. Cukup buat fast food aja kali. Andi setuju. Tapi rencana berubah. Mereka dinner di warung sate pinggir jalan. Bayar cash Lila. Andi merasa aneh. Dari suite bintang 5 ke sate kambing Rp20.000. Besok normal lagi kan? Tanya Lila. Andi angguk bohong. Peluk dia di gang sempit. Malam itu, Andi pulang naik bus kota. Pertama kalinya sejak menikah Rina. Kakinya pegal. Bajunya bau asap sate. Rina sambut di pintu. Pulangnya kok bus? Mobil belum beres. Andi angguk lemas. Iya, capek. Kartu juga masih error. Rina peluk dia. Sudah aku urus. Besok pagi normal lagi. Andi lega. Tapi saat tidur, Rina tersenyum gelap. Dia cek app. Transaksi hari ini Andi nol besar. Lila, tagihan kecil dari gajinya. Nikmati malam terakhirmu yang mewah, bisik Rina. Penarikan fasilitas baru mulai. Dan besok, jebakan besar menanti di hotel. Sementara Andi tertidur, Rina buka laptop lagi, rencanakan langkah berikutnya. Reservasi suite di Ocean View atas nama Andi, pakai kartu cadangan. Biar dia ajak Lila lagi. Dan kali ini, tak ada pelarian. Marahnya membara, tapi terkendali. Seperti api yang siap membakar semuanya. Andi terbangun dengan perasaan campur aduk pagi itu. Sinar matahari pagi menyusup melalui celah tirai kamar tidur, menerangi wajahnya yang lelah. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 6.15, dan aroma kopi dari dapur sudah menggoda. Tapi pikirannya masih terpaku pada kekacauan kemarin. Kartu kredit dibekukan, ATM saldo nol, mobil Mercedes yang mati mendadak seperti ditinggal setan. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak masuk akal. Dia bangkit pelan, menghindari membangunkan Rina yang masih meringkuk di sisi ranjang. Wajahnya tenang seperti malaikat. Mungkin cuma glitch sistem, gumam Andi pada diri sendiri, berusaha meyakinkan hati yang gelisah. Dia turun ke dapur, di mana Rina sudah menyiapkan sarapan. Pankek organik dengan sirup maple impor dan buah segar dari pasar premium. Pagi, sayang, udah cek rekeningmu? Aku hubungi bank semalam, katanya normal lagi hari ini. Kata Rina dengan senyum manis, menyodorkan cangkir kopi hitam. Andi duduk, langsung buka app bank di ponsel. Saldo rekening bersama muncul, 50 juta rupiah, seperti biasa. Kartu kredit status, aktif. Dia tarik napas lega. Wah, makasih Rin. Kemarin panik banget. Mobilnya gimana? Rina mengangkat bahu santai. Aku panggil teknisi pagi ini. Katanya sensor error. Nanti siang beres. Kamu santai aja. Ojek online dulu. Andi mengangguk. Mencium pipi Rina sekilas. Kamu emang penyelamat. Aku cinta kamu. Sarapan berlangsung hangat. Andi cerita soal meeting hari ini. Bohong kecil soal proyek logistik. Sambil Rina mendengarkan dengan anggukan penuh perhatian. Tapi di balik senyumnya, Rina menyimpan rahasia. Pembekuan itu sementara. Dia atur agar normal pagi ini, tapi hanya untuk hari ini. Besok, no lagi. Dan mobil? Teknisi akan datang. Tapi kunci immobilizer dia set ulang nanti sore. Setelah sarapan, Andi bergegas ke garasi dengan semangat baru. Ojek online sudah nunggu di depan gerbang. Grabcar hitam yang nyaman. Dia naik, arahkan ke kantor di Sudirman. Tapi pikirannya melayang ke Lila. Chat semalam. Andi, kemarin aneh banget. Hari ini normal lagi dong?
Mau dinner di hotel lagi yuk. Aku kangen suite itu. Andi balas pagi tadi. Iya, Lil. Kartuku udah normal. Kita book Ocean View lagi. Check-in sore. Aku jemput kamu shift selesai. Lila kirim emoji hati berjatuhan. Yes. Jangan telat ya, sayang. Andi tersenyum di kursi belakang ojek. Adrenalin mengalir. Kekacauan kemarin terasa seperti gangguan kecil. Sekarang, dia siap balas dendam pada nasib buruk dengan malam romantis. Sampai di kantor, dia langsung reservasi suite via app hotel. Pakai kartu kredit Rina yang hidup lagi. Konfirmasi masuk. Suite Ocean View tersedia pukul 16. Total 12 juta rupiah. Andi bayar lunas. Rasanya seperti raja lagi. Hari di kantor berlalu lambat baginya. Meeting rutinitas soal pengiriman barang, email balas menjawab, dan kopi ketiga yang pahit. Andi gelisah. Jam tangan Rolex-nya, hadiah Rina, seolah berjalan mundur. Siang hari, Rina telepon. Sayang, lagi lembur malam ini? Aku ada dinner bisnis. Pulang larut. Andi lega. Iya, Rin. Proyek deadline. Jangan tunggu aku ya. Rina tertawa pelan. Oke, hati-hati. Love you. Telepon ditutup, dan Andi buru-buru chat Lila. Siap-siap, jemput jam 5. Pukul 4.30, dia tinggalkan kantor lebih awal. Naik ojek ke Mall Tamrin. Lila keluar dari toko aksesoris pukul 5 tepat. Mengenakan dress merah pendek yang dia beli diskon. Sederhana tapi memabukkan. Andi, akhirnya normal lagi. Serunya, peluk dia erat di depan toko. Andi cium keningnya. Buat kamu, Lil. Kita langsung ke hotel. Mereka naik taksi online. Andi bayar cash Rp100.000 dari dompet. Sisanya janji ganti nanti, menuju Ancol. Perjalanan 45 menit terasa singkat. Penuh obrolan mesra dan tangan saling genggam. Kemarin kamu kayak orang miskin. Hahaha. Goda Lila. Andi tertawa garing. Jangan ingetin. Hari ini kita pesta. Sampai di The Ocean View Hotel. Lobi mewah menyambut seperti pelukan hangat. Aroma lavender, musik piano lembut, dan resepsionis berjas hitam. Andi maju ke counter. Serahkan kartu kredit. Check-in atas nama Budi Santoso. Suite lantai 15. Resepsionis tersenyum. Gesek kartu. Terima. Selamat datang kembali, Pak. Kamar siap. Andi dan Lila naik lift. Tangan bergandengan. Tawa mereka bergema di dinding mengkilap. Pintu suite terbuka. Jacuzzi balkon menghadap laut senja. Tempat tidur king size dengan kelambu sutra. Dan minibar penuh sampanye. Ini surga, seru Lila. Lompat keranjang sambil tertawa. Andi tutup pintu. Tarik dia ke pelukan. Ciuman mereka panas seperti api. Mereka habiskan 1 jam pertama di jacuzzi. Berbuih busa dan anggur rose dingin. Lila cerita soal pelanggan nyebelin di toko. Andi bohong soal tekanan kerja. Tanpa sebut Rina. Kamu bikin aku lupa dunia luar, kata Andi. Tangan membelai punggung Lila. Sore berganti malam, mereka ganti pakaian untuk dinner di rooftop. Andi setelan linen krem, Lila gaun hitam panjang yang dia pinjam dari teman. Restoran rooftop seperti mimpi. Meja-meja berlilin, pemandangan ombak Ancol di bawah bintang, dan menu fusion Asia Eropa. Andi pesan mewah. Oysters on the half shell 1,5 juta rupiah. Wagyu steak medium rare 2 juta rupiah per porsi. Lobster grillet dengan mentega truffle, dan botol Bordeaux vintage 3 juta rupiah. Buat malam spesial kita, katanya. Angkat gelas. Lila mata berbinar. Kamu gila, Andi. Ini lebih bagus dari mimpi. Mereka makan pelan. Obrolan mengalir dari masa kecil ke rencana masa depan. Bohong soal cerai dari istri, yang Andi bisikan. Tagihan tiba pukul 9 malam. 8,5 juta rupiah total, plus tip 10%. Andi serahkan kartu kredit dengan percaya diri, tapi saat pelayan gesek di edisi portable, suara bip panjang, layar merah, transaksi ditolak. Coba metode lain. Andi tertawa kecil awalnya. Mungkin sinyal jelek. Coba lagi. Pelayan coba 2 kali.
Sama. Wajah Andi pucat. Keringat dingin mengucur di punggung. Apa-apaan? Pagi tadi normal. Gumamnya. Lila bingung. Coba ATM yuk, Andi. Andi buru-buru ke resepsionis bawah. Tarik tunai dari ATM hotel. Saldo insufficient. Nol. Ponselnya berdering. Notifikasi bank. Akun dibekukan pukul 19 WIB atas instruksi pemilik utama. Pemilik utama? Rina. Jantung Andi berdegup kencang. Panik merayap seperti ular. Lil, dompetku cuma punya 50.000. Kamu punya berapa? Lila cek tasnya. Wajahnya merah. Cuma 300.000. Gaji minggu ini. Tagihannya aduh. Andi. Mereka kembali ke meja. Pelayan mulai gelisah. Manajer resto, pria parubaya berjas, datang dengan sopan tapi tegas. Maaf, Pak, Ibu. Total 8,5 juta rupiah. Kalau tak bisa bayar sekarang, kami harus tahan tamu sementara. Lobi hotel mulai ramai. Tamu lain dinner selesai. Staf hotel berlalu lalang. Andi coba telepon Rina. Langsung voicemail. Rin, tolong. Kartu error lagi. Aku di Ocean View. Bayar dinner. Urgent. Tak ada balas. Lila mulai menangis pelan. Andi, ini memalukan. Aku telepon temen pinjam duit. Andi geleng panik. Nggak, Lil. Kita cari cara. Manajer panggil keamanan. 2 petugas berbadan besar muncul. Sopan tapi mengintimidasi. Mohon ikut kami ke kantor manajer. Pak, ini prosedur standar. Andi dan Lila digiring ke ruang belakang. Kantor kecil dengan CCTV berkedip, bau kertas dan kopi basi. Tamu lain mulai bisik-bisik di lobi. Ponsel mereka siap rekam. Ini pasangan selingkuh ya? Tagihan segede gitu kok gak bisa bayar. Bisik seorang wanita ke suaminya. Di kantor manajer, suasana tegang. Kami bisa hubungi polisi kalau tak diselesaikan dalam 30 menit. Kata manajer dingin, telepon di tangan. Andi mondar-mandir. Coba app GoPay, saldo nol. Lila duduk meringkuk, air mata mengalir. Ini salahku, Andi. Aku yang minta dinner. Andi peluk dia. Bukan, Lil. Ini entah. Waktu berlalu seperti neraka. 10 menit, 20. Ponsel Andi mati karena lowat. Charger di suite terkunci. Karena kamar tak dibayar penuh. Manajer tekan tombol. Keamanan, siapkan laporan. Saat itulah, pintu kantor terbuka pelan. Rina berdiri di ambang, mengenakan coat hitam panjang, rambut tergerai sempurna, wajah dingin seperti es. Maaf ganggu. Saya istri Pak Andi. Ini tagihannya? Tanyanya pada manajer. Suara tenang tapi otoritas. Andi membeku. Wajahnya putih pasi. Rin, kamu di sini. Lila sembunyi di balik kursi. Malu berat. Manajer mengangguk hormat. Dia kenal Rina dari berita bisnis. Iya, Bu. Total 20 juta rupiah termasuk suite. Rina angguk. Serahkan kartu kredit cadangannya. Limit tak terbatas. Bayar semua. Dan tambah tip 50% untuk staf. Transaksi lancar. Manajer tersenyum lebar. Terima kasih, Bu Rina. Anda pelanggan istimewa. Keamanan mundur. Pintu tertutup. Tapi Rina tak bergerak. Matanya tajam ke Andi dan Lila. Seperti elang yang siap serang. Sekarang, kita bicara. Di suite kalian. Andi bergidik. Tapi tak ada pilihan. Jebakan sudah terpasang. Dan Rina pegang kendali penuh. Rina berdiri di ambang pintu kantor manajer seperti ratu yang turun dari tahtanya. Coat hitam panjangnya menjuntai elegan hingga ke lantai marmer. Rambut hitamnya tergerai sempurna meskipun angin malam Ancol mulai bertiup kencang dari balkon terbuka. Cahaya lampu kristal di langit-langit memantul di matanya. Membuat tatapannya tampak seperti pisau yang baru diasah. Dingin, tajam, dan siap mengiris. Manajer hotel, seorang pria parubaya bernama Pak Hadi dengan dasi sutra yang miring karena ketegangan, bangkit dari kursinya dengan cepat. Bu Rina, terima kasih banyak. Anda menyelamatkan kami dari situasi rumit. Katanya,
Suaranya penuh hormat. Dia tahu siapa Rina, pengusaha kecantikan yang wajahnya sering muncul di Forbes Asia, pemilik jaringan salon premium yang sering menggelar event di hotel ini. Kartu kredit cadangannya, emas matte dengan logo bank eksklusif, sudah digesek, dan tagihan 20 juta rupiah lunas dalam hitungan detik. Plus tip 50% yang membuat staf di ruangan itu saling pandang penuh syukur. Andi masih duduk terduduk di kursi kayu murah. Wajahnya pucat seperti mayat hidup. Keringat dingin membasahi keningnya meskipun AC ruangan mendinginkan udara hingga 20 derajat. Mulutnya terbuka setengah, tapi tak ada kata yang keluar, hanya gumaman tak jelas. Rin ini bukan. Lila meringkuk di sudut. Tangannya menutup wajah. Dres merahnya kusut dan matanya merah karena menangis. Dia tak berani angkat kepala. Merasa seperti tikus yang terperangkap di sarang singa. Ponselnya bergetar di tas. Pesan dari teman sesama pramuniaga. Lila, lo di mana? Ada gosip lo stuck di hotel gak bisa bayar. Tapi dia abaikan. Keamanan hotel, dua pria berbadan besar dengan rompi hitam, mundur ke sisi ruangan. Tangan mereka rileks sekarang karena ancaman polisi sudah sirna. Rina tak langsung bicara. Dia melangkah masuk pelan. Heels stilettonya bergema di lantai seperti detak jam bom waktu. Pintu di belakangnya tertutup otomatis. Tapi suara klik kuncinya terdengar seperti palu hakim. Bukan apa? Bukan selingkuh? Bukan bohong soal ibumu yang sakit? Suara Rina akhirnya pecah. Tapi bukan jeritan. Hanya nada rendah yang penuh racun. Seperti ular yang mendesis sebelum menyergap. Andi bergidik. Bangkit setengah hati. Tangannya meraih lengan Rina. Rin, dengar dulu. Ini cuma salah paham. Lila cuma teman. Kita lagi dinner bisnis. Rina tarik lengannya kasar. Matanya menyipit. Bisnis? Di suite jacuzzi dengan pemandangan laut? Dengan check-in romantis di Instagram? Jangan bohong lagi. Andi. Aku tahu semuanya. Ruangan kecil itu terasa semakin sempit. Bau kertas dokumen dan kopi basi bercampur dengan aroma parfum Rina yang mahal, campuran mawar dan vanila yang biasanya menenangkan, tapi sekarang seperti senjata kimia. Manajer Hadi batuk pelan. Bu Rina, mungkin kami tinggalkan dulu? Ini urusan pribadi. Rina angguk singkat. Silakan, Pak. Tapi jangan tutup pintu sepenuhnya. Biar angin segar masuk. Hadi dan staf lain keluar cepat. Meninggalkan celah pintu setengah terbuka, cukup untuk suara bocor ke lobi yang mulai ramai. Tamu hotel lain, pasangan muda yang baru selesai dinner, sudah berkumpul di dekat resepsionis. Mata mereka penasaran. Itu suara ribut dari kantor manajer. Bisik seorang wanita berbaju pesta ke suaminya. Ponselnya sudah di tangan, siap rekam. Rina tak peduli. Dia ambil ponsel dari tas clutch hitamnya. iPhone edisi custom dengan casing berlian, dan buka galeri. Lihat ini, Andi. Chat MU dengan Lila, teman kerja. Kangen nih, besok check-in lagi yuk. Dan balasanmu, pakai duit Rin buat kita. Romantis sekali. Dia putar layar ke arah Andi. Volume suara nyaring saat dia play rekaman audio dari chat voice note kemarin. Suara Lila terdengar mesra. Andi, jacuzzinya enak banget. Kamu bikin aku ketagihan. Andi tutup telinga. Matikan, Rin. Ini pribadi. Tapi Rina tak berhenti. Dia geser ke foto. Screenshot check-in Instagram yang sudah dihapus. Jacuzzi berbuih. Tangan saling genggam di rooftop. Pribadi? Kamu pakai kartuku, mobilku, uangku untuk ini. Dan bohong soal ibumu? Aku transfer 10 juta pagi itu. Untuk obat, bukan untuk selingkuh dengan pelakor murahan. Kata, pelakor, itu seperti ledakan. Lila angkat kepala, wajahnya merah padam. Hei, jangan panggil aku gitu. Aku nggak tahu dia udah nikah. Andi bilang dia single. Andi balik badan ke Lila. Lil, diam dulu. Tapi terlambat. Suara mereka sudah bocor ke celah pintu. Dan lobi di luar mulai bergumam. Seorang tamu pria, berjas abu-abu, mendekat pelan. Telinganya merapat ke dinding. Selingkuh? Di hotel ini? Gila, katanya ke istrinya,
yang langsung buka Instagram untuk live stream. Cahaya merah rekam menyala di ponselnya. Guys, drama real life di Ocean View. Suami selingkuh ketahuan istri kaya raya. Rina tertawa dingin. Suaranya bergema. Single? Kamu angkat dia dari nol. Andi. Gaji UMR. Mobil butut. Sekarang dia pakai Rolex MU. Yang kubeli. Untuk ajak cewek lain ke hotel. Dan kamu, Lila. Pramuniaga toko aksesoris murah. Gaji sebulan tak cukup bayar satu malam di sini. Murahan sekali pilihannya. Lila bangkit. Air mata mengalir deras. Kamu iri ya? Andi pilih aku karena kamu terlalu sibuk kerja. Dia bilang kamu dingin. Kayak robot. Kata-kata itu seperti bensin di api. Andi coba pisahkan mereka. Cukup. Rin, pulang dulu yuk. Kita bicara di rumah. Tapi Rina dorong tangannya. Suaranya naik oktav. Cukup lantang untuk didengar seluruh lobi sekarang. Pulang? Setelah kamu habiskan 20 juta uangku untuk pesta selingkuh? Tidak. Semua orang harus tahu. Rina dorong pintu kantor lebar-lebar. Cahaya lobi menerangi wajah mereka seperti sorotan panggung. Tamu-tamu berhenti bergerak. Pasangan tua di sofa, keluarga dengan anak kecil yang buru-buru ditarik ibunya, dan sekelompok influencer muda yang langsung angkat ponsel. Lihat ini, seru Rina. Angkat ponselnya tinggi-tinggi. Layar menampilkan slideshow bukti, foto check-in, chat log, tagihan hotel. Suamiku, Andi Pratama, selingkuh dengan wanita ini. Lila, dia bohong jenguk ibu sakit. Malah check-in mesra di suite ini. Pakai kartuku, uangku, semuanya. Dan sekarang, mereka tak bisa bayar tagihan karena aku tarik fasilitasnya. Lobi meledak dalam bisik-bisik. Wah, istri pengusaha itu ya? Rina si cantik. Suaminya ganteng, tapi brengsek. Pelakornya siapa? Kayak Pramuniaga Mal. Flash ponsel menyala seperti kembang api. Video direkam dari segala sudut. Andi tutup wajah dengan tangan. Rin, stop. Ini memalukan. Lila lari ke sudut lobi. Menangis terseduh. Dresnya tersangkut kursi. Aku mau pulang. Andi, tolong. Tapi Andi tak bergerak. Kakinya lemas. Merasa seperti boneka rusak. Manajer Hadi buru-buru muncul. Bu Rina, tolong tenang. Kami bisa panggil keamanan. Rina putar badan. Panggil polisi kalau mau. Tapi ini bukan pencurian. Ini pengkhianatan. Dan kalian semua, katanya ke tamu-tamu, bagikan videonya. Biar dunia tahu. Jangan percaya pria yang diangkat derajat istrinya. Kerumunan semakin besar. Staf hotel berhenti kerja. Resepsionis ambil foto diam-diam. Bahkan bellboy ikut rekam. Seorang wanita parubaya, tamu reguler, teriak. Dasar pria munafik. Istri sebagus itu dikhianati. Sorak-sorai kecil meledak. Diikuti tawa sinis. Andi coba tarik Rina ke samping. Cukup, Rin. Aku minta maaf. Oke? Kita cerai kalau mau. Tapi Rina lepaskan tangannya. Matanya penuh air mata tapi tak jatuh. Kemarahan menahannya. Cerai? Sudah kuhitung. Andi, kamu tak dapat apa-apa. Rumah, mobil, bisnis, semua milikku. Kamu kembali ke nol. Dia putar badan ke Lila, yang sekarang dikelilingi tatapan menghakimi. Dan kamu, pelakor murahan, pecat dari toko besok pagi. Aku punya koneksi di mal itu. Drama itu berlangsung 10 menit yang terasa seperti abad. Jeritan, tangis, flash ponsel, dan bisik-bisik yang bergema. Akhirnya, Rina ambil napas dalam. Suaranya kembali tenang. Aku bayar tagihannya, tapi kalian, keluar dari hotel ini sekarang. Tanpa suite, tanpa dinner, pulang dengan malu. Dia lempar kunci suite ke meja resepsionis, berbalik, dan berjalan keluar lobi dengan kepala tegak. Cuatnya berkibar seperti jubah pemenang. Andi dan Lila ditinggal di tengah kerumunan. Seperti patung lilin yang meleleh. Andi akhirnya tarik Lila. Ayo pergi, bisiknya. Tapi kaki mereka berat. Tamu-tamu buka jalan sinis. Satu influencer teriak.
Viral ini malam ini. Di parkiran, Rina masuk ke Audinya. Tangan gemetar di setir. Air mata akhirnya jatuh. Tapi dicampur kepuasan pahit. Dia rekam semuanya tadi. Dari balik pintu. Untuk bab selanjutnya. Andi dan Lila berjalan keluar hotel. Kepala tertunduk. Diteriaki sopir taksi yang tunggu. Itu yang drama tadi? Naik berdua aja. Murah. Mereka naik taksi murah. Diam sepanjang jalan. Malu membara. Di rumah, Andi rebah di sofa. Aku hancur, Lil. Lila balas. Ini akhirnya. Tapi Rina, dia pulang, mandi panas, dan tersenyum ke cermin. Permaluan dimulai, dan viral menanti. Rina memarkir Audi Q5 putihnya di garasi rumah Pondok Indah dengan pelan. Mesin mati seperti hembusan napas panjang setelah pertarungan sengit. Jam dinding mobil menunjukkan pukul 10.30 malam. Tapi adrenalin masih mengalir deras di nadinya, membuat tangannya sedikit gemetar saat membuka pintu. Udara malam Jakarta terasa lembab, bercampur bau tanah basah dari hujan sore tadi, tapi Rina tak peduli. Dia keluar dari mobil, heels stilettonya bergema di lantai beton garasi yang dingin, cuat hitam panjangnya masih menempel di tubuh seperti perisai. Di tangannya, ponsel iPhone bergetar tak henti. Puluhan notifikasi dari grup WhatsApp teman-teman bisnis, tapi dia abaikan dulu. Malam ini bukan tentang belas kasih. Ini tentang keadilan yang dia ukir sendiri. Masuk rumah melalui pintu samping. Rina langsung naik ke kamar mandi utama di lantai atas. Air panas dari saur hujan tropis mengguyur tubuhnya seperti pelukan kasar, mencuci sisa aroma hotel, lavender mewah dan keringat panik Andi. Dia berdiri di bawahnya lama. Mata tertutup, membiarkan air membasahi rambut hitamnya yang tergerai. Air mata campur dengan tetesan itu, tapi bukan karena lemah, hanya pelepasan tekanan dari drama lobby tadi. Kamu dapat apa yang pantas? Gumamnya pada bayangan Andi di pikirannya. Setelah 15 menit, dia keluar, bungkus tubuh dengan handuk sutra putih, dan duduk di depan meja rias marmer. Cermin besar memantulkan wajahnya. Mata merah tapi tegas, bibir tipis yang tersenyum sinis. Rina ambil ponsel, buka kamera, dan rekam video pendek. Malam ini, aku ambil kendali kembali. Untuk semua wanita yang dikhianati. Dia simpan, lalu buka aplikasi Instagram, akun pribadinya Rina_Sariwati, dengan 150.000 followers dari kalangan bisnis dan sosialita. Video konfrontasi di lobi hotel sudah dia edit cepat di app. 2 menit 30 detik, mulai dari suara jeritannya yang lantang, potongan chat log yang muncul overlay, foto check-in mesra Andi Lila, dan klimaks saat dia lempar kunci suite. Audio jernih, meskipun direkam diam-diam dari balik pintu, teknologi mic eksternal yang dia pasang di tasnya bekerja sempurna. Caption dia ketik dengan jari mantap. Pengkhianatan tak pantas dimaafkan. Suamiku, Andi, bohong jenguk ibu sakit. Malah check-in mesra dengan pelakor murahan di Ocean View Hotel. Pakai uangku, kartuku, semuanya. Aku tarik fasilitasnya. Biar dia rasakan kembali jadi orang biasa. Jangan biarkan pria seperti ini lolos. Tag temanmu yang perlu baca ini. Balas dendam pengkhianatan wanita kuat viral justice. Dia tambah hashtag pelakor murahan untuk sindir Lila. Lalu tekan post. Jam 11 malam. Tak ada ragu, ini perang, dan media sosial adalah medan pertempurannya. Sementara itu, di apartemen sewa murah Lila di pinggiran Tanjung Priok, ruangan sempit 20 meter persegi dengan dinding cat mengelupas dan kasur tipis, wanita itu meringkuk di lantai, ponsel di tangan seperti bom waktu. Dia pulang sendirian naik ojek online, bayar Rp50.000 dari dompet tipis yang tersisa, meninggalkan Andi di taksi terpisah karena malu berdua. Ini mimpi buruk, isaknya pelan. Scroll feed Instagram yang tiba-tiba ramai. Notifikasi meledak. 200 mention dalam 30 menit. Teman kerjanya di toko aksesoris. Lila, lo viral. Itu lo di video hotel? Gila. Screenshot beredar. Wajahnya yang menangis di lobi, dilingkari panah merah dengan label, pelakor murahan. Komentar netizen seperti hujan deras. Dasar perebut suami. Gaji pramuniaga doang.
Berani rebut orang kaya. Murahan banget. Dressnya dari pasar malam ya. Lila tutup ponsel. Tapi getarannya tak berhenti. Pagi tadi, dia bangun dengan mimpi manis. Sekarang, dia hancur. Di sisi lain kota, Andi tiba di rumah mewah Rina pukul 11.15, tapi tak masuk. Dia duduk di trotoar depan gerbang besi hitam, kepala tertunduk, jas linennya kusut dan bau sisa dinner lobster yang tak sempat dinikmati penuh. Taksi tadi dia bayar cash terakhir Rp100.000, uang receh dari dompet. Ponselnya hidup lagi setelah charge di taksi, dan feed-nya neraka. Mention ribuan, DM penuh makian. Teman kantor. Bro, lo gila? Video Rina lagi viral. 50.000 views dalam sejam. Rekan bisnis. Andi, besok meeting cancel. Bos bilang lo diskredit. Bahkan ibu kandungnya telepon. Nak, ini bener? Ibu malu. Katanya lo bohong jenguk aku. Andi tak jawab, hanya menangis pelan. Merasa seperti jatuh dari langit ke lumpur. Dari suite bintang 5 ke trotoar dingin. Semua gara-gara satu malam bodoh. Kembali ke Rina. Dia rebah di ranjang king size. TV layar lebar menyala tapi tak ditonton. Hanya latar suara untuk kesunyian. Notifikasi Instagram naik gila-gilaan. 10 menit pertama, 500 likes, 200 komentar. Queen. Balas dendamnya epic. Tulis seorang followers. Akun selebgram kecantikan dengan 200.000 pengikut. Aku tag temenku yang lagi dikhianati suami. Power. Balas yang lain. Video Rina share ke TikTok juga. Versi pendek 60 detik dengan background lagu empowering, Fix Song, versi remix viral. Algoritma bekerja cepat. Dalam 30 menit, 5.000 views. Lalu melonjak ke 20.000. Netizen repost ke Twitter. Ekstrak panjang dengan judul, Drama Hotel. Istri kaya permalukan suami selingkuh pelakor. Hashtag Rina balas dendam trending di Jakarta. Naik ke top 5 nasional. Influencer besar ambil. Ini inspirasi buat wanita manapun. Jangan diam. Tulis akun womensempower_id dengan 1 juta followers. Pagi berikutnya, pukul 6, Rina bangun dengan kopi hitam di tangan. Duduk di balkon menghadap taman hijau. Ponselnya panas. Video Instagram capai 500.000 views, 100.000 likes, komentar 15.000. Media mulai angkat. Berita online kompas.com headline. Pengusaha Rina Sariwati ungkap pengkhianatan suami di medsos. Viral. Dengan embed video. Detik.com ikut. Drama selingkuh di Hotel Bintang 5. Istri tarik fasilitas. Suami selingkuhannya terjebak. Rina tersenyum tipis. Scroll komentar. Campur dukungan dan hate. Tapi 90% pro Rina. Kamu ratu balas dendam. Pelakor itu pantas dipecat. Satu komentar bikin dia tertawa. Andi balik ke warteg sekarang, ya? Dari wagyu ke sate kambing. Dampak mulai terasa. Di kantor Andi, pukul 8, HRD telepon. Pak Andi, maaf, kontrak Anda diakhiri efektif hari ini. Isu reputasi perusahaan. Andi, yang tidur semalam di hotel murah bayar cash Rp200.000 pinjam teman, bangun dengan ponsel mati. Saat hidupkan, puluhan missed call, termasuk dari Rina, yang dia abaikan. Lo dipecat? Gara-gara gue. Chat Lila pagi itu. Lila sendiri. Manajer mal telepon pukul 7.30. Lila, Anda diberhentikan. Keluhan dari pemilik toko utama. Konflik dengan klien VIP. Lila menangis di kamar mandi umum apartemennya. Gaji terakhir tak cukup bayar sewa bulan depan. Teman-temannya unfollow Instagramnya. Gosip di grup WA. Pelakor viral, jangan deket-deket. Siang hari, Rina di kantor. Meeting tetap jalan, tapi timnya penuh semangat. Bu, video Anda bikin brand kita naik. Wanita-wanita DM bilang terinspirasi, kata sekretarisnya. Rina angguk. Bagus. Fokus kerja. Ini cuma bab pribadi. Tapi dia cek update. Video TikTok 2 juta views. Repost ke Facebook grup, Istri Pengusaha Indonesia, capai 50.000 share. TV nasional Metro TV liput di prime time. Fenomena viral.
Balas dendam ala Rina Sariwati jadi pelajaran moral. Andi coba hubungi pengacara cerai, tapi Rina sudah kirim dokumen pranikah, aset nol baginya. Lila jual gelang perak hadiah Andi di OLX, dapat Rp50.000, tapi malu tagih gaji akhir. Malam kedua, Rina duduk di sofa ruang keluarga, wine merah di gelas. Video capai 5 juta views, #pelakor murahan trending global di Indonesia. Andi kirim pesan, "Rin, tolong hapus video. Aku minta maaf. Kita bicara." Rina blokir nomornya. Lila DM, "Tolong, Bu. Aku salah. Hapus label pelakor." Rina ignore. Mereka hancur. Andi tinggal di kontrakan teman, makan mie instan. Lila cari kerja baru, tapi CV-nya dibaca tapi ditolak karena isu online. Viral itu seperti api liar, menyebar, membakar, dan tak bisa dipadamkan. Rina tutup ponsel, tatap langit malam dari jendela. "Ini akhir kalian," bisiknya. Tapi di hati, luka masih ada. Tapi sekarang, dia lebih kuat. Besok, bab terakhir, kebebasan barunya. 2 minggu setelah malam konfrontasi di lobi Ocean View Hotel, Rina berdiri di balkon rumah Pondok Indah yang luas, memandang taman hijau yang baru dirawat tukang kebun. Angin pagi Jakarta menyapa lembut, membawa aroma bunga melati dari semak-semak, dan secangkir kopi hitam panas menghangatkan tangannya. Jam tangan Cartier di pergelangan tangannya, hadiah ulang tahun dari dirinya sendiri, menunjukkan pukul 7 pagi. Bisnisnya tak terganggu sedikit pun. Malah, sebaliknya, video viral itu tak hanya membalas dendam, tapi juga jadi booster tak terduga. Penjualan lini produk kecantikan organik naik 40% dalam seminggu, didorong tagar wanita kuat yang netizen pakai untuk share cerita serupa. Majalah bisnis Cosmopolitan Asia minta wawancara. Rina Sariwati, dari korban pengkhianatan jadi ikon pemberdayaan. Rina tersenyum tipis membaca email itu di ponsel, tapi dia tolak, bukan karena malu, tapi karena dia sudah melangkah maju. "Aku bukan korban lagi," gumamnya pada angin. Sidang cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung singkat, seperti yang Rina rencanakan. Pengacara top yang dia sewa, wanita tangguh bernama Mira, spesialis hak perempuan, hadir dengan tumpukan dokumen pranikah tebal setebal buku telepon. Andi muncul sendirian, mengenakan kemeja polos yang sudah pudar. Wajahnya kurus dan mata cekung seperti pria yang tak tidur berminggu-minggu. Dia tak punya pengacara. Tabungannya habis untuk sewa kontrakan murah di pinggiran Bekasi, di mana dia tinggal sekarang dengan kasur tipis dan kipas angin rusak. "Buah yang kumakan dulu enak, tapi sekarang cuma nasi putih," katanya pelan saat sidang dimulai, suaranya pecah. Hakim, seorang pria tua berjenggot tipis, membaca perjanjian. Rumah, mobil, bisnis, semua tetap atas nama Rina. Andi tak dapat apa-apa, kecuali pakaian yang dia bawa saat menikah dan hutang kartu kredit kecil yang dia tanggung sendiri. "Anda setuju, Pak Andi?" tanya hakim. Andi angguk lemas. "Setuju, Eksa." Rina duduk tegak di kursi kayu panjang, tak menatapnya, hanya menandatangani dokumen akhir dengan pena Mont Blanc, tinta hitamnya seperti garis tebal di bab hidupnya. Keluar dari pengadilan, Rina naik ke Audi Q5 yang sudah dicuci mengkilap. Mira melambai dari trotoar. "Kamu kuat, Rin. Ini awal baru," kata Mira sebelum pintu mobil tertutup. Rina mengangguk, tapi tak balas. Dia nyalakan mesin. Radio memutar lagu Empowering, Roar, milik Katy Perry. Kebetulan, tapi pas. Perjalanan pulang ke kantor di Sudirman terasa ringan. Lalu lintas macet pun tak mengganggu. Di kantor, tim eksekutif menyambut dengan tepuk tangan kecil saat dia masuk ruang meeting. "Selamat, Bu. Cerai resmi." Rina tersenyum pertama kalinya hari itu. "Terima kasih. Sekarang, fokus ke ekspansi Malaysia. Kita punya kontrak baru." Bisnis adalah pelariannya, dan sekarang, dia lari lebih cepat. Tak ada lagi malam-malam gelisah memeriksa tagihan atau GPS. Energi itu dia salurkan ke meeting, negosiasi, dan visi besar, cabang pertama di Kuala Lumpur bulan depan. "Andi?"
Hidupnya seperti film hitam putih yang pudar. Setelah dipecat dari perusahaan Rina, dia coba cari kerja di logistik lain. Tapi nama Andi Pratama selingkuh viral, seperti kutukan. CV-nya dibaca, tapi telepon balik tak pernah datang. HRD gosip di grup LinkedIn. Itu suami Rina yang malu-maluin. Dia tinggal di kontrakan 3x3 meter di Bekasi, dinding lembab dan tetangga berisik. Bayar sewa Rp800.000 per bulan dari tabungan pas-pasan. Pagi-pagi, dia jual jam tangan Rolex palsu, yang asli dia gadaikan di Pegadaian. Dapat Rp50 juta tapi langsung habis untuk hutang. Makanannya? Nasi bungkus Rp10.000 dari warung pinggir jalan. Kadang tambah telur kampung. Dulu steak wagyu, sekarang ini. Gumamnya saat menyendok nasi dingin. Ingat rasa lobster di rooftop hotel. Malam hari, dia scroll Instagram Rina, akun yang masih dia follow diam-diam. Lihat story-nya. Rina di spa mewah, meeting di Singapura, senyum lebar tanpa beban. Andi menangis sendirian, tapi tak DM. Dia tahu pintu tertutup. Lila lebih parah lagi. Dipecat dari toko aksesoris. Dia coba aplik kerja di minimarket atau kafe, tapi wawancara selalu berakhir sama. Maaf, Mbak. Kami cek medsos. Ada isu. Label, pelakor murahan. Melekat seperti tato tak bisa dihapus. Dia pindah ke kosan lebih murah di Tanjung Duren. Kamar tanpa AC. Bayar Rp500.000 dengan jual baju bekas di marketplace. Gaji pramuniaga dulu Rp3 juta sebulan. Sekarang, dia freelance jualan online kosmetik KW. Untung Rp200.000 seminggu kalau laku. Teman-temannya menjauh. Grup Wadimute. Undangan pesta diabaikan. Lo pantas sih, rebut suami orang. Bisik salah satu mantan teman di belakang. Lila sering duduk di tangga kosan malam hari, merokok murah sambil scroll video viral Rina. Air mata jatuh ke layar. Aku cuma pengen bahagia, bisiknya, tapi kini dia bahkan tak punya pacar. Pria mana yang mau wanita dengan masa lalu seperti itu? Dia coba hubungi Andi sekali. Kita salah besar. Balasan. Maaf, Lil. Aku sendiri aja. Mereka berdua hancur. Berjuang di lumpur kemiskinan yang dulu Andi tinggalkan berkat Rina. Rina belajar banyak dari pengkhianatan itu. Tak lagi buta percaya. Dia pasang batas tegas di hubungan masa depan. Tapi untuk sekarang, dia nikmati kesendirian. Akhir pekan, dia liburan solo ke Bali. Tinggal di villa pribadi di Ubud dengan yoga pagi dan meditasi senja. Di sana, di bawah pohon beringin kuno, dia tulis jurnal. Pengkhianatan mengajariku, kasih sayang tak boleh buta. Aku beri segalanya untuk Andi, tapi lupa beri untuk diriku. Kembali ke Jakarta, dia mulai podcast baru. Rina S. Corner, kisah wanita mandiri. Undang tamu-tamu inspiratif seperti pengusaha tunggal dan korban KDRT yang bangkit. Episode pertama, 100.000 download dalam sehari. Netizen komentar. Bu Rina, Anda inspirasi. Dari istri dikhianati jadi role model. Rina baca satu persatu. Hatinya hangat. Bukan balas dendam lagi, tapi pemberdayaan. Suatu malam, saat Rina sarapan malam sendirian di meja marmer, steak wagyu untuk dirinya sendiri, ponsel berdering. Nomor tak dikenal, tapi suara familiar. Sari, teman yang pertama share screenshot check-in Andi. Rin, kamu hebat banget. Aku lagi cerai juga. Makasih inspirasinya. Rina tersenyum. Kamu bisa, Sar. Kita wanita kuat. Telepon ditutup, dan Rina tatap cermin dapur. Wajahnya cerah, mata berbinar. Tak ada lagi bayangan Andi. Hanya Rina yang baru, mandiri, tak tergantung siapapun. Bisnis ekspansi ke Malaysia sukses. Dia tutup kesepakatan Rp50 miliar di Kuala Lumpur. Pesta kecil dengan tim wanita. Untuk kita semua, katanya. Angkat gelas champagne. Andi dan Lila? Mereka bertemu sekali lagi. Secara tak sengaja di warung sate pinggir jalan. Tempat kencan murah mereka dulu. Andi kurus, Lila pucat. Mereka duduk berhadapan. Pesan sate kambing Rp20.000 yang dibagi dua. Kita bodoh, kata Andi. Lila angguk. Iya, tapi pelajaran mahal. Mereka berpisah tanpa peluk.
Kembali ke hidup miskin masing-masing. Andi jadi kurir ojek online, Lila jualan kue rumahan. Tak ada happy ending untuk mereka. Hanya realita pahit yang Rina tinggalkan di belakang. Cerita Rina tutup dengan senja di balkon, wine merah di tangan, ponsel mati untuk pertama kalinya dalam bulan. Balas dendam bijak. Bukan hancurkan mereka, tapi bangun diriku. Dia ratakan gelas ke bibir. Tatap bintang Jakarta yang redup. Akhir yang manis, bukan gula, tapi madu dari luka yang sembuh. Rina mandiri, kuat, dan siap untuk bab baru. Tak ada penyesalan, hanya syukur atas kekuatan yang ditemukannya di tengah pengkhianatan.